wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma alhamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah beri kemuliaan, kesempatan kita untuk bisa berkumpul di dalam perkumpulan kita berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengkaji ilmu agama, yaitu perkumpulan yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wajabat mahabbati. Allah berfirman yang artinya pasti akan mendapatkan cintaku. Siapa mereka? Di antaranya adalah wal mutajalisina fiyya, orang-orang yang saling duduk bersama berkumpul karena aku, kata Allah. Orang yang berkumpul karena Allah Subhanahu wa ta'ala, berkumpul untuk berzikir menyebut nama Allah, berkumpul untuk berdoa memohon kepada Allah, berkumpul untuk mengkaji ilmu agama. Ini adalah perkumpulan yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya mendapatkan ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis juga sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala la yuriduna bidzalika illa wajhahu illa nadahum munadim minas samai an qumu maghfuran lakum kad buddilat sayi'atukum hasanat. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah orang-orang yang berkumpul untuk berzikir menyebut nama Allah tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridhonya Allah, maka akan diseru seruan dari para malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat akan menyuruh anqumu maghfuran lakum, berdirilah dari majlismu ketika selesai majlis, maghfuran lakum, dalam keadaan dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Kad buddilat sayi'atukum hasanat, dosa-dosamu diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bersyukur karena ini adalah kemuliaan yang besar dari Allah. Tidak semua orang yang bisa berkumpul di dalam perkumpulan zikir, perkumpulan ilmu, kecuali hanya hamba-hamba yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak diizinkan, tidak bisa untuk berkumpul di dalam perkumpulan zikir, perkumpulan salawat, perkumpulan ilmu agama. Karena orang yang ingin Allah beri kebaikan kepadanya, Allah dekatkan kepada majlis. Orang yang ingin dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya Allah, dijauhkan dari majlis. Jadi seharusnya kita bersyukur, lebih-lebih bersyukur daripada ketika kita mendapatkan nikmat dunia. Kita mendapatkan nikmat dunia, kita bersyukur. Lebih-lebihnya seharusnya kita bersyukur ketika kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, malam ini memasuki akhir tahun daripada tahun Hijriyah,
yaitu 1444 Hijriah, karena pergantian hari di dalam hitungan tahun Hijriah itu dimulai dari masuknya waktu maghrib. Jadi malam ini adalah memasuki akhir hari daripada tahun 1444 Hijriah ya. Sedangkan besok setelah maghrib memasuki awal tahun daripada 1445 dari hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada ulama yang membaca, dianjurkan kita membaca doa akhir tahun dan awal tahun ya. Ada ulama yang membaca doa akhir tahun ketika masuknya waktu maghrib akhir hari daripada tahun Hijriah, dan ada lagi ulama yang membacanya besoknya setelah asar, yaitu pada setelah asar sebelum masuknya waktu maghrib membaca doa akhir tahun, lalu setelah maghribnya membaca doa awal tahunnya. Tapi malam ini memasuki akhir hari akhir daripada tahun 1444 Hijriah. Makanya kita pada malam ini akan membaca doa akhir tahun ya. Kalau besok setelah asar ingin membacanya lagi silahkan ya. Yang penting kita membaca doa dengan harapan ya, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, amalan kita diterima oleh Allah, amin ya rabbal alamin ya. Sebelum kita membaca bersama-sama doa akhir tahun, saya ingin menjelaskan atau mengartikan sedikit daripada arti doa akhir tahun agar kita bisa membacanya lebih khusyuk. Yaitu doa yang akan kita baca yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ma'amiltu ya, ini dhamirnya dengan dhamir mufrad sendiri ketika dibaca bersama-sama dengan nahnu. Ya Allah, ma'amiltu, apa yang aku lakukan, min amalin, daripada amalan-amalan, fisanatil madiyah, pada tahun yang lalu, walam tardahu, dan amalan itu, perbuatan itu yang tidak engkau ridhoi, wa nasituhu walam tansahu, sedangkan aku lupa dengan perbuatan itu yang tidak engkau ridhoi, namun engkau ya Allah yang tidak lupa ya. Allah tidak lupa. Wa halumta anni ma'a qudratika ala uqubati, dan engkau bersabar terhadapku ya, padahal engkau mampu untuk menghukumku ya atas perbuatan yang aku lakukan yang tidak engkau ridhoi. Wa da'autani ila taubati, dan engkau ya Allah mengajakku atau menyeru kepadaku ila taubah, untuk bertaubat, ba'da jara'ati alaika, setelah aku lancang berani untuk berbuat maksiat kepadamu. Allahumma ya Allah, inni astaghfiruka, aku memohon ampun kepadamu, minhu, dari perbuatan tersebut. Faghfirli, maka ampunilah dosa-dosaku. Jadi maknanya apa yang aku lakukan pada tahun-tahun yang lalu, perbuatan yang maksiat yang tidak diridhoi oleh Allah, sedangkan kita lupa dan Allah tidak lupa ya. Padahal Allah mampu untuk menghukum kita ya. Namun Allah maha bersabar ya, maka kita memohon ampun agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Lalu yang berikutnya, Allahumma ya Allah, wa ma'amiltu min amalin tardahu, apa yang aku lakukan daripada amalan-amalan yang engkau ridhoi, amalan-amalan ibadah, perbuatan-perbuatan taat, perbuatan baik. Wa wa'adtani alihi thawaba wal ghufrana, dan engkau janjikan kepadaku atas perbuatan tersebut dengan pahala dan ampunan. Fatakabbalhu minni, maka terimalah perbuatan itu dariku, terimalah ibadah-ibadahku yang telah aku kerjakan.
wala taqta' rajai minka, dan jangan engkau putus harapanku kepadamu ya Allah. Ya Karim, Allah yang maha pemurah, yang maha mulia, ya Arhamar Rahimin, Allah yang maha paling penyayang dari semua penyayang. Ya, jadi amalan yang kita kerjakan, ibadah-ibadah pada tahun-tahun yang lalu, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita baca ya, saya diktekan ya, diikuti bersama-sama. Kita baca, kita ulang 3 kali. Bersama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amilna min amalin fi sanati al-madiyati wa lam tardahu wa nasinahu wa lam tansahu wa halumta anna ma'a kudratika ala uqubatina wa da'autana ila taubati ba'da jara'atina alaika. Allahumma inna nastaghfiruka minhu faghfir lana. Allahumma wa ma amilna min amalin tardahu wa wa'adtana alaihi al-thawaba wal ghufrana fataqabbalhu minna wa la taqta' raja'ana minka ya Karim ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amilna min amalin fi sanati al-madiyati wa lam tardahu wa nasinahu wa lam tansahu wa halumta anna ma'a kudratika ala uqubatina wa da'autana ila taubati ba'da jara'atina alaika. Allahumma inna nastaghfiruka minhu faghfir lana. Allahumma wa ma amilna min amalin tardahu wa wa'adtana alaihi al-thawaba wal ghufrana fataqabbalhu minna wa la taqta' raja'ana minka ya Karim ya Arhamar Rahimin.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amilna min amalin fi sanati al-madiyati wa lam tardahu wa nasinahu wa lam tansahu wa halumta anna ma'a kudratika ala uqubatina wa da'autana ila taubati ba'da jara'atina alaika. Allahumma inna nastaghfiruka minhu faghfir lana. Allahumma wa ma amilna min amalin tardahu wa wa'adtana alaihi al-thawaba wal ghufrana fataqabbalhu minna wa la taqata raja'ana minka ya karim ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bilqabul ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bilqabul ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kabul, semoga dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita qalal musannif radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Sebelumnya kita mengkaji tentang afatul lisan, yaitu penyakit-penyakit lisan. Ya, sebagaimana kita ketahui, sebelumnya dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kebanyakan orang masuk ke dalam api neraka karena sebab lisan. Kebanyakan orang dilemparkan ke dalam api neraka karena sebab lisan, ucapan. Jadi penyakit lisan itu sangat banyak dan sangat berbahaya. Maka kita wajib untuk menjaga lisan kita. Dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Ya, diam itu lebih baik ya daripada ucapan-ucapan yang tidak baik atau tidak berguna. Bahkan dijelaskan di dalam riwayat bahwa seandainya ucapan yang baik itu dari perak, diam itu dari emas. Ya, jadi diam itu lebih selamat, istilahnya lebih baik. Sebab ya lisan ucapan itu bisa mencelakakan seorang hamba. Bahkan dengan ucapan orang bisa keluar daripada Islam.
bisa keluar daripada iman menjadi murtad karena ucapan. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati dengan lisan, ya. Sebelumnya kita mengkaji bahwa penyakit lisan diantaranya adalah al-kadzib, yaitu berbohong, berdusta. Ucapan yang bohong itu menunjukkan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan, mereka itulah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayatnya Allah. Mereka itulah orang-orang yang berbohong, berdusta. Dalam hadis pernah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayakdzibul mu'min, apakah orang mukmin bisa berbohong? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, tidak. Orang mukmin tidak bisa berbohong. Berarti kalau berbohong tidak beriman kepada Allah. Maknanya sangat lemah, sangat kurang sekali imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sebab ayat tadi, orang yang berbohong itu orang yang tidak beriman kepada Allah, ya. Bahkan para ulama menjelaskan bahwa sebab yang paling besar menjauhkan daripada rezeki, ya, menjauhkan daripada rahmatnya Allah, menjauhkan daripada rezeki itu adalah berbohong. Dosa-dosa yang lain itu menjauhkan rezeki menjadi seret, menjadi susah. Tapi yang paling besar adalah berbohong. Banyak orang yang tidak sadar, ya, berbohong itu adalah pengaruh yang paling besar seseorang jauh daripada rezeki, ya, jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau sudah terbiasa berbohong. Sebelumnya kita mengkaji orang yang terbiasa berbohong. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuktab indallahi kadzaban, ditulis di sisi Allah sebagai hamba yang pendusta. Istilahnya dicap oleh Allah sebagai hamba yang pendusta. Misalnya ada satu orang suka berbohong, dicap oleh satu kota, ini orang pembohong, pendusta. Gak ada orang yang senang, gak ada orang yang mau dekat, semuanya benci. Apalagi dicap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, naudzubillah min dzalik. Sebaliknya orang yang selalu berusaha untuk berkata benar, berkata jujur, ini yang paling besar mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu, yang paling besar mendatangkan rahmatnya Allah. Ya, orang yang berusaha untuk berkata benar, jujur, itu dicap oleh Allah sedihkan orang yang hamba yang suka dengan kebenaran, ya, sehingga menjadi hamba yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu diantara wa min a'zami afatil lisan, dan diantara paling besarnya penyakit lisan itu apa? Yang berikutnya adalah al-ghibatu, ghibah, menggunjing, ya. Apa itu ghibah? Wahya dzikruka akhakal muslim fi ghaibatihi bima yakrahuhu law sami'ahu. Apa itu ghibah? Menyebut saudaranya muslim tidak di hadapannya, yaitu ucapan-ucapan yang dia benci. Ya, kalau seandainya dengar orang itu yang dibicarakan tidak suka, benci, ya, menyebut kekurangan orang lain, ya, itu namanya ghibah, ya, menyebut kekurangan orang lain tidak di hadapannya. Seandainya orang itu dengar, orang itu menjadi benci, tidak suka, itu namanya ghibah, ya. Itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sawa'an dzakartahu binaqsin fi dinihi au badanihi au ahlihi au waladihi, ya, baik, ya, disebut kekurangannya di dalam agamanya, misalnya itu orang, ya, suka berbuat maksiat, berbuat dosa, itu ghibah namanya, ya. Seharusnya kalau kita mendengar kekurangan orang lain kita tutupi. Kita mendengar dosa orang lain kita
tutupi. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup kekurangan orang muslim, kekurangannya akan ditutup oleh Allah. Kita semua punya dosa, tapi dosa kita ditutup oleh Allah. Ya, kalau seandainya dibuka dosa kita, nggak ada orang yang mau dekat dengan kita, nggak ada orang yang cinta dengan kita. Ya, makanya ketika kita mendengar dosa orang lain, kekurangan di dalam agamanya, kita tutupi agar dosa kita ditutupi oleh Allah. Au badanihi, atau kekurangan pada badannya disebut, itu ghibah. Au ahlihi, atau kekurangan pada keluarganya. Au waladihi, atau kekurangan pada anak-anaknya misalnya, ya. Hatta fi misyatihi wa thawbihi wa sa'iri ma yata'allaq bihi, bahkan walaupun pada cara jalannya, itu orang jalannya seperti orang sok misalnya, ya, itu ghibah namanya, ya. Atau pakaiannya disebut, ya, dicela, ya, dan apapun yang berhubungan dengannya. Wa sawa'un fi dzalika an-nutqu bil lisan wal kitabati wal isyarati bil yad, baik itu dengan cara mengucapkan dengan lisan atau dengan tulisan. Sekarang apalagi ghibah, menyebut kekurangan orang lain lewat HP misalnya, lewat WhatsApp, lewat media sosial, itu ghibah. Dengan tulisan atau dengan isyarat tangan sekalipun. Ya, isyarat tangan misalnya jempol ke bawah ke orang itu, ya, itu orang, ya, itu namanya ghibah. Ya, semuanya dilarang, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadzalika qalal ulama'u rahimahumullahu mithlul Imam Al-Ghazali wal Imam An-Nawawi wa ghairuhuma. Wal ghibatu muharramatun syadidatu tahrim. Dan ghibah itu hukumnya haram, bahkan sangat besar dosanya. Ya, dosa termasuk daripada dosa besar. Ya, qalallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, wala yakhtab ba'dukum ba'dha, dan jangan kamu saling ghibah satu sama lain. Jangan saling menyebut kekurangan satu sama. Jangan, kata Allah, dilarang, ya, oleh Allah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Apakah kamu mau, kata Allah, apakah kamu ingin memakan daging saudaranya yang bangkai sehingga kamu merasa jijik? Ya. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Allah Maha penyayang. Maknanya apa? Fashabbahallahu ta'ala al-mukhtaba al-zalima bi'akili lahmi akhihil muslim maitan. Allah serupakan, Allah samakan orang yang ghibah, yang zalim itu sama seperti orang yang memakan daging saudaranya yang muslim. Jadi perumpamaan orang yang ngomongin kekurangan orang lain seperti memakan daging saudaranya yang muslim bangkai. Udah daging manusia bangkai lagi. Ya. Ya, itu perumpamaannya. Wa nahika bidzalika dzamman wa zajran 'anil ghibah, dan cukup itu merupakan celaan dan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullul muslimi 'alal muslimi, kullul muslimu 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap muslim atas muslim yang lain itu haram darahnya. Maknanya kehormatan orang muslim itu haram darahnya. Ya, nggak boleh kita membunuh orang lain, melukai orang. Wa malu haram, hartanya tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim. Wa irduhu, dan juga kehormatannya pun, menghilangkan kehormatan orang lain, merendahkan kehormatan orang lain, itu hukumnya haram, ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa qala alaihi salatu wassalam, ya, dan juga dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ar-riba ithnani wa sab'una baban. Riba kan dosa besar. Riba itu ada 72 pintu. Jadi pintunya riba itu ada 72. Maknanya macam-macam riba itu ada 72, ya. Adnaha mithlu ayyankihar rajulu ummahu. Dosa riba yang paling kecil, yang paling rendah kan 72. Dosa riba yang paling rendah sama seperti menikahi ibunya sendiri. Itu udah dosa besar, ya kan? Ya. Itu dosa riba yang paling rendah, paling kecil. Ini dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad, paling kecilnya dosanya sama seperti menikahi ibunya sendiri. Wa inna arbar riba istitalatur rajuli fi irdi akhihil muslim. Dan riba yang paling tinggi itu apa? Yaitu orang yang merendahkan saudaranya yang muslim, menghilangkan kehormatan saudaranya yang muslim, ya. Itu riba yang paling tinggi. Yang paling rendah saja dosanya seperti itu, apalagi yang paling tinggi. Naudzubillah min dzalik, ya. Ini yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Wa qalat Aisyah radhiyallahu taala anha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Pernah, ya, Siti Aisyah enggak sengaja, istilahnya belum tahu. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Nabi kita Nabi Muhammad, hasbuka min Safiyah kada wa kada. Safiyah itu seperti ini, seperti ini. Safiyah itu padahal juga istrinya Nabi kita Nabi Muhammad. Safiyah itu seperti ini, ya. Qala ba'dhu ruwah ta'ni anha qasirah. Sebagian riwayat menjelaskan maknanya adalah Safiyah itu pendek. Jadi Siti Aisyah pernah berkata Safiyah itu orangnya pendek, ya, seperti itu. Faqala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Engkau telah mengucapkan satu ucapan, jika ucapanmu itu dimasukkan ke dalam laut, seluruh laut akan menjadi busuk. Seluruh lautan ini akan menjadi busuk karena ucapanmu tadi itu. Maknanya apa? Ya, dosanya sangat besar, ya. Makanya kita jangan sampai menyebut kekurangan orang lain, ya. Apalagi zaman sekarang gara-gara masalah politik, beda pilihan, akhirnya apa? Saling membuka kekurangan satu sama. Gara-gara masalah dunia, agama menjadi korban, hilang imannya, mendapatkan dosa besar, ya. Seharusnya perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendengar kekurangan orang lain kita tutupi. Kita mendengar dosa orang lain kita tutupi, agar apa? Kekurangan kita pun ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.